warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi 'allimna ma yanfa'una rabbi fanfa'na bima 'allamtana rabbi adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yusalli kulla idin rak'atain, betul, dan sholat oleh seseorang kulla idin akan tiap-tiap sholat id, baik Idul Fitri maupun Adha, rak'ataini akan 2 rakaat. Biniyati sholati Idul Fitri awil Adha, dengan niat sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Wa aqalluha an yusalliyahuma karatibatil dhuhri masalan. Adapun sekurang-kurangnya sholat Id itu, yaitu bahwa mengerjakan sholat oleh seseorang akan 2 rakaat itu, karatibatil dhuhri masalan, seperti sholat rawatib zuhur umpamanya. Wa akmaluha walau qada'an yukabbiru qabla al-qira'ah. Adapun paling sempurnanya sholat Id, sekalipun yaitu sholatnya adalah qada, yaitu bertakbir oleh seseorang, membaca takbir qabla al-qira'ati, sebelum baca Fatihah, wa qabla ta'awudhi, dan sebelum membaca a'udhu, wa ba'dal iftitahi, dan sesudah membaca doa iftitah, fil ula, pada rakaat pertama, sab'a takbiratin, dengan 7 kali takbir, yakinan pada hal yakin, ghaira takbiratil ikhrami, selain takbiratul ikhram, warruku'i, dan takbir ruku', wa yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin kama fit taharrum, dan mengangkat oleh seseorang akan tangannya dalam setiap takbir sebagaimana pada takbiratul ihram. Wa fi saniyati khamsan yaqinan ghaira takbiratil qiyam wa ruku', dan pada rakaat kedua akan 5 kali takbir pada hal yakin, selain takbir berdiri dan takbir. Wa yusannu an yafsila baina kulli isnaini minat takbirati binahwi qawlihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan disunahkan oleh bahwa memisahkan seseorang antara tiap-tiap 2 kali daripada takbir itu dengan seumpama bacaannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walau syakka fi adadit takbirati akhadha bil aqd,
andai ragu-ragu oleh seseorang pada bilangan segala takbir itu, maka mengambil oleh seseorang dengan yang paling sedikit. Wahiyya minal hayati, dan takbir-takbir itu termasuk daripada sunnah hayat. Fala yasjudu li tarki syai'in minha amdan aw sahwan, maka tidak sujud oleh seseorang karena meninggal sesuatu daripada takbir-takbir sholat id amdan, padahal sengaja, aw sahwan ataupun lupa. Wa yajibu ta'yinu 'idil fitri min 'idil adha fi niyatis sholati, dan wajib oleh menyatakan hari raya Idul Fitri daripada hari raya Idul Adha pada niat sholatnya. Litamyizi bainahuma, karena membedakan antara dua sholat Idul Fitri dan Adha. Li'annahuma minan nawafilil mu'aqqatati, karena bahwa keduanya sholat Idul Fitri dan Adha yaitu daripada sholat-sholat sunnah yang mempunyai waktu. Fala yakfi niyatu sholatil id faqat, maka tidak memadai oleh niat sholat id saja. Wa in iktafa bidzalikal Izzu bin Abdissalam, sekalipun memadai dengan demikian itu niat sholat id saja oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam, kama fil kafarati, sebagaimana pada masalah kifarat. Lakin farraqu bi anna sholata akadu, akan tetapi membedakan para ulama Syafi'iyah antara id dan bayar kafarat dengan bahwa sholat itu lebih muakkad. Wa yusannu an yaqra'a ba'dal Fatihati fi rak'atil ula qaf, disunatkan oleh bahwa membaca oleh seseorang sesudah membaca Fatihah pada rakaat pertamanya akan surat qaf, wa fisaniyati iqtarabatis sa'ah, dan pada rakaat kedua akan surat iqtarabatis sa'ah. Awil a'la fil ula, atau surat al-a'la pada rakaat pertama, wal ghasyiyah bisaniyati, dan surat al-ghasyiyah pada rakaat kedua, bikamaliha, dengan sempurnanya al-ghasyiyah. Wa yusannu ba'daha ay sholati lil jama'ati walau lisnaini illa limunfaridin walau musafirina wa sallau furada wa in kharajal waqtu khutbatan. Dan disunatkan sesudah sholat id, yakni sesudah sholat, lil jamaati, karena berjamaah, walau lisnaini, sekalipun yaitu bagi dua orang saja, illa limunfaridin, kecuali tidak sunat bagi orang sholat sendirian, wala musafirina, sekalipun yaitu para musafir, wasallahu furada, dan sholat oleh mereka padahal sendiri-sendiri, wa in kharajal waktu, sekalipun telah keluar oleh waktu. Khutbatani, disunatkan oleh dua kali khutbah, ka khutbatayil jum'ati, seperti dua khutbah Jumat, fil arkani was sunani, pada rukun dan sunnah-sunnahnya, tunas syururi, tidak syarat-syaratnya. Kalau qiyami, seperti berdiri, wasatri, menutup aurat, wa taharati, dan suci, wal julusi bainahuma, dan duduk antara dua khutbah. Wa yusannul julusu qablahuma lil istirahati, disunatkan oleh duduk sebelum dua rakaat, sebelum dua khutbah,
lil istirahati, karena istirahat. Naam, akan tetapi la budda fi ada'is sunnati wa sihatil khutbati minal isma'i bil fi'li wasima'i walau bil qawl. Tak dapat tidak pada menunaikan sunnahnya dan kesahan khutbahnya daripada memperdengarkan khutbah dengan bukti, wasimai dan mendengar walau bilquwah sekalipun dengan seolah-olah, walau liwahidin sekalipun bagi satu orang jamaah. Wa kaunil khutbati arabiyatan, dan keadaan khutbahnya yaitu bahasa Arab. Wa kaunil khatibi dzakaran, dan keadaan khatibnya yaitu laki-laki. Walau li jama'atin nisa, sekalipun bagi jamaah perempuan-perempuan. Walakinnahu ayil khatiba yukabbiru fi awalil ula tis'a takbirat. Akan tetapi khatib yakni khatib id, yaitu bertakbir ia khatib pada awal khutbah pertama akan 9 kali takbir. Bitaqdimil musannati ala sin, dengan mendahulukan huruf tak titik 2, membelakangkan huruf sin. Yakinan pada dia, yakni tis'a bukan sab'ah. Mutawadiyatin, yang berturut-turut. Ma'ifradi kulli takbiratin binafasin, serta memisah-misahkan tiap-tiap takbir binafasin dengan hembusan nafas. Wa fi awali saniyati sab'an, dan pada awal khutbah kedua akan 7 kali takbir. Bitaqdimis sin alal muwahhidati, dan mendahulukan huruf sin atas ba titik 1. Kadzalika, seperti demikian itu, ay mutawaliyatin, yakni berturut-turut, ma'a ifradin, serta menyendirikan tiap takbir dengan nafas. Wa yadurul faslu tawilu inda Ibnu Qasimin, dan madarat oleh memisahkan yang panjang menurut Imam Ibnu Qasim al-Mu'badi. Segini wa yusannu wallahu a'lam bishawab. Panjang tapi biar satu bahasan tidak terputus-putus. Semoga cukup waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian ini kita pada hari ini akan membahas tentang tata cara sholat Id, tata cara sholat hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Perlu diketahui bahwa sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu sholatnya 2 rakaat. Sholatnya 2 rakaat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat besar Rasulullah, yang kata Nabi berkomentar tentang Sayyidina Umar, "Lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar." Andai ada nabi sesudah saya, Umar pantas menjadi nabi. Saking hebatnya Sayyidina Umar. Namun kata Nabi, saya ini nabi penutup. Jadi tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Walakin Rasulullah wa khataman nabi. Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ada juga yang ngakalin surat Ahzab ini, katanya sehingga dia mengaku jadi Rasul. Ada bersemedi di Gunung Sindur, ngaku jadi Rasul. Ya,
Kenapa? Sebab yang ditutup Nabi, kalau Rasul enggak. Yang ditutup Nabi, kalau Rasul enggak ngerti. Bila Nabi ditutup, apalagi Rasul. Untuk menjadi Rasul kudu Nabi. Tapi yang namanya orang ngaku kan boleh aja. Namanya juga orang ngaku. Negara lah yang menegakkan. Orang ngaku jadi Rasul. Ngaku malaikat Jibril aja ada. Ada kan? Ada macam-macam. Ini kan zaman orang bisa. Yang ngaku Nabi Muhammad ada, yang ngaku Jibril ada. Tapi pemerintah tangkap. Cuman ada yang melucu atau ditangkap pemerintah. Temuin nih yang ngaku Rasul, ngaku Jibril, ditanya, di penjara, di kantor polisi. Hebat juga tuh polisi Indonesia, bisa nangkap Rasul, nangkap Jibril. Ya. Negara mana yang bisa kayak gitu? Kita tangkap Jibril, tangkap Nabi. Ditanya Jibril, ketemu Muhammad enggak? Belum pernah. Nabi ketemu Jibril enggak? Belum pernah. Ini bagaimana? Jibril belum pernah ketemu Nabi. Lihat dan ditanya, ketemu enggak ini? Aduh, itulah Indonesia. Adanya macam-macam. Sayyidina Umar bin Khattab itu kata Nabi, andai ada Nabi sesudah Rasulullah itu, Umar layak jadi Nabi. Saking hebat. Dalam satu hadis itu yang diriwayatkan Sayyidina Umar bilang, Salatul Aid raka'atan, Salatul Jumu'ah raka'atan, tamam min ghairi qasri ala lisani nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat Id 2 rakaat kata Sayyidina Umar. Dan dua salat itu dari niatnya kudu takyin. Sebab Id ini umum, tidak boleh niat saya sholat Id 2 rakaat karena Allah Ta'ala, kalau sendiri banget nggak boleh, nggak jadi sholat karena umum. Nabi itu kalau yang umum wajib takyin, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya ibadah dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan yang dia niatkan. Artinya kudu ada takyin pada niat ibadah yang umum. Puasa umum, kudu sebut puasa Ramadan. Ramadan tidak ada sah puasanya. Namanya sholat Id ada 2, ada Idul Fitri, ada Idul Adha, umum. Kalau Id umum, maka kudu dijelaskan. Aku niat sholat sunnah Idul Fitri atau sholat Idul Fitri, fitrinya mudah. Idul Adha, Id doang gak jadi, hari raya doang. Kudu ada takyin menyebutkan Idul Fitri ataupun menyebutkan Idul Adha. Sokit. Lalu saudara, tata cara sholat Id ini ada 3 tata cara. Yang mana saja kita kerjakan boleh.
Tiga caranya sholat id. Sholat hari raya ini jumlahnya ada tiga. Ada tata cara sholat id minimal. Kedua, ada tata cara sholat id pertengahan. Ketiga, ada tata cara sholat id sempurna. Minta izin ngajinya majuan, itu kasihan yang di pintu panas. Masuk ini majuan, ya duduknya diisi yang ininya, nggak apa-apa ya. Terus maju, jangan di luar. Jadi kalau mancing, kalau di pinggiran dapatnya cerek, ganjalannya dikit. Kalau di luar kan gitu, iya dikit, kasihan. Tapi kalau merasa banyak ganjarannya, jangan di dalam, ngurang-ngurangin ganjaran lagi di luar. Jadi di dalam terus diisi, kasihan. Biar nggak panas. Jadi cara sholat itu ada tiga. Ada cara minimal, ada cara sempurna, ada cara pertengahan. Cara minimal sholat id kayak sholat qobliyah dhuhr. Qobliyah dhuhr minimalnya. Jadi kalau sholat qobliyah dhuhr itu takbirnya berapa kali? 1. Enggak ada. Adanya takbir Ratul Ihram doang. Enggak ada. Kalau takbir di dirinya di jumlah ya ada 2. Takbir ihram sama takbir mau ruku. Intinya biasa aja, enggak ada penambahan. Kalau dhuhr, saya sholat qobliyah dhuhr 2 rakaat. Sunnah kata Allahu Akbar. Dan kita auto Fatihah kuliah. So tanggana ruku, sujud biasa, bangun lagi Allahu Akbar, Fatihah, kulhu, ruku, sujud sama, pulang. Kan begitu qobliyah dhuhr, betul nggak begitu? Nah, sholat id minimal kayak ini. Ada orang nanya sama kita, Bang, ini kan maklum ya, saya ini baru insaf. Jadi pengen sholat id bulan bisa. Oh, bulan bisa. Udah pernah sholat duha? Udah sering duha. Kan sholat rezeki, gua kan ngewarung. Iya, ngewarung ya, iya. Oh, sholat duha berapa? 2 kalau saya udah biasa 2. Oh iya 2 ya. Bisa. Baik, diganti aja niat duha dengan Idul Fitri. Kayak begitu sama. Biasanya niatnya bikin saya sholat sunnah, saya sholat sunnah duha 2 rakaat karena ya diganti aja. Saya sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat. Dan katanya ada tambahan takbir itu sempurna. Minimalnya begitu. Ya. Sholat begitu. Jadi katanya takbir pertama 7, rakaat keduanya 5. Enggak, itu mah sempurna. Jadi enggak pakai yang 7, enggak pakai yang 5, jadi sah. Tapi di kampung gua Bang, kalau imamnya lupa takbir yang 7 jadi rame masyarakatnya. Ini payah imam belum ngaji si Meruliani belum. Kalau udah ngaji enggak rame, paham cara sholat macem-macem. Ada 3. Begitu. Ada sempurna, ada minimal, ada pertengahan. Yang mana aja pilihnya lah.
suka-suka, terserah. Sama kayak di KFC, mau dada, mau paha, yang mana ya? Yang penting kemampuan duitnya. Saya cuman ini 5.000, baik, saya kasih Royco saya. Mampunya segitu, ya begitu. Jangan bikin susah itu. Minimal sempurna pertengahan. Minimalnya sholat id kayak qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur enggak pernah Tuhan. Kalau Tuhan duit pernah. Iya kan Tuhan dah. Begitu bahasa gampangnya. Jadi sholat id begitu. Jadi enggak pakai khutbah, enggak usah. Jadi minimalnya kayak begitu. Terus sholat id. Jadi nggak pakai baju-baju baru, kagak jadi juga begitu. Jadi mukna baru kagak, biar ente muknanya udah bulukan, udah ada pulau seribu gitu-gitu. Jadi juga. Jadi minimal 2 rakaat. Jadi sempurna rukun syaratnya sah. Itulah sholat id minimal. Kata Sayyidina Umar, sholatul id raka'atan. Kalau apa? Jadi Islam itu satu. Kedua, cara pertengahan dulu ya. Kalau pertengahan belum sempurna nih, sholat id rakaat pertama habis takbiratul ihram ditambah 7. Rakaat kedua habis takbir berdiri ditambah takbir dulu, Allahu Akbar, 5. Suratnya udah langganan aja, kuliah kulhu. Hafal nggak? Iya langganan. Pasti apa kita nabang jangan nyasar dari bahan. Kalau langganan, dari Allah. Jadi saya sholat sunnah Idul Fitri. Allah. Begitu. Tak. Allah. Sampai 7 kali. Hitung aja pakai ini gitu. Dilipat dari dalam. Itu takut lupa. Kalau udah 5 tuh jadinya begitu-begitu. Nah, tinggal 2 kan pakai ini, gitu, begitu. Ya itu mah teknis, nggak pakai begitu kan? Takbir. Saya mau pakai tasbih aja yang saya beli waktu itu dari Tuban, dari Sunan Bonang. Allah. Iya, terserah dia. Terus 7 takbir kedua 5 habis Allah takbir lagi takbir Allah terima dan Fatihah kulhu salam pertengahan kayak begitu dah, nggak pakai khutbah tuh boleh begitu. Udah selesai sholat id, terus pakai nindik-nindik, mundur lagi pantatnya, geser lagi. Tuh udah gak ada, nggak usah pakai begitu. Enda bisa salat pulang jadi ya, nggak usah pakai nindik tuh, nggak usah pulang aja, nggak apa-apa. Begitu, nggak ada norma. Iya, baru tengah. Biasanya kalau pengen dibagi sama orang, kita ini tipikalnya dibagi duit. Pengennya dikit apa banyak?
Kayaknya di ini pengen dikit kayaknya. Kalau dibagi itu pengennya dikit apa banyak? Banyak. Oh, berarti kalau pengen dapat ganjaran pengennya dikit apa banyak? Banyak. Banyak. Baik, ini namanya cara sempurna. Bagaimana kalau pengen sempurna kita sholat Id? Ini bisa sendiri, bisa berjamaah. Kalau berjamaah pakai adzan sholat sunnah berjamaah dulu. Adzan tuh ada dua. Ada adzan buat sholat wajib, ada adzan buat sholat sunnah yang berjamaah. Kalau adzan buat sholat wajib kayak doa rasa biasa yang suka didengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai setelah ini yang kita biasa namanya adzan sholat wajib. Kalau adzan sholat sunnah yang berjamaah atau di luar sholat fardu ain, adzannya as-sholatu jami'ah rahimakumullah, itu namanya adzan. Atau as-sholata jami'ah, terserah, itu urusan bukan nama. Kalau dibaca as-sholata jami'atan boleh, berarti as-sholata jadi idgham, membuang fi'il yang dibuang, jami'atannya jadi hak, itu urusan nama. Yang penting kita mau pakai wakaf aja biar gak nyalahin as-sholat jami'ah. Kebingungan yang aku jadi apa itu urusan anda. Itu namanya as-sholatu jami'ah, itu namanya adzan sholat sunnah. Artinya as-sholatu jami'atan, artinya mari sholat sunnah berjamaah. As-sholatu jami'atan itu bahasa kebon jeruknya, mari sholat sunnah berjamaah. Jangan sampai kita pakai buat sholat duhur. Kita mau ngimamin pagi jadi imam pagi, iya baik, mari sholat jamiah rahimakumullah. Mari sholat sunnah duhur berjamaah, rusak. Lalu duhur bukan sunnah, apaan? Wajib. Kok duhur sunnah? Ini tidak ngerti. Mungkin mu'arrab, Arab-Araban. Ini enggak. As-sholatu jami'ah itu adzan sholat sunnah. Ini duhur udah ada tadi, Allahu Akbar, ditambah qomat tadi, udah nggak ada as-sholatu jami'ah. Kalau mengimamin duhur, asar, maghrib, bisa subuh, Jumat, kagak ada. Yang ada mau diomongin sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Ikuti tafsirnya menurut ulama, jangan tafsirnya menurut kita. Ajak-ajakan sawu sufufakum, ayo jaga jarak. Dari mana ini tafsir ayo jaga jarak? Sawu sufufakum itu kata Nabi, rapatkan barisan. Kita tafsir ayo jaga jarak, bingung pakai hadis apa pakai dia? Pakai Nabi aja ya. Jadi as-sholatu jami'ah yang kadang pakai lagu yang saya nggak bisa. Ini bisa bakar nih, bisa nih, orang makmur kenapa bisa dia? Nah itu yang kayak as-sholat, itu yang lagunya enak banget. Begitu. Ini yang ada nih enak nih, kayak Imam Sudes yang ada as-sholat enak. Nah, kalau suara kita Imam Sadis, soalnya enak, bisa pulang, nggak jadi sholat Id. As-sholat Idul Fitri jami'ah rahimakumullah, kan begitu. Itu sunat, namanya adzan sholat sunnah. Itu udah baca itu imamnya, as-sholat jami'ah, nggak usah, udah tadi, udah tadi
Kalau tadi nggak ada itu, baru membaca. Ini biar sempurna. Tuh, baris sudah sholat gitu. Takbir kita kalau berjamaah, usolli raka'ataini li sholati Idul Fitri. Terserah kita ada niatnya. Bahasa Arab memayang ngapalinnya. Aku niat sholat Idul Fitri 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala di hatinya Allah. Jadi dan kita bisa aja, nggak usah pakai diapal-apalin yang zaman sekarang lagi ngapalin ulangan bocah mulu. Itu aja. Allahu Akbar. Kalau jadi imam, tolong doa iftitahnya yang panjang. Kalau jadi, jangan pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa bihamdihi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana hanifan musliman wa ma ana musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yanqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya kullaha bil ma'i was-salji wal barad. Kau jadi imam sampai situ. Buat apa? Kasihan makmum. Kadang takbir sholat itu cuma dapat 2. Makmum sholat itu coba ingat-ingat. Jangan yang kemarin mah di rumah kemarin. Yang kemarin ingat-ingat. Sholat Allahu Akbar imamnya. Allahu Akbar. Langsung aja. Maka kebaca dulu. Tidak lagi imamnya. Allahu Akbar. Itu mau masih masang koran aja. Belum rapi. Ada nggak yang kayak begitu? Siapa tuh yang kalau kayak begitu? Ini nggak dapat yang 7 tuh nggak dapat dia. Nggak dapat gara-gara imam buru-buru. Jangan, kasihan itu yang di luar tuh masih masang-masang tali rapia buat ngumpulin sok. Ini imam budayanya ya. Jadi yang rada lama doa iftitahnya ini. Kasihan makmum biar dapat tuh yang 7 tuh dapat. Gitu. Rada lama dikit. Tolongin. Allahu Akbar. Kalau udah selesai tadi. Ya minimal 2 anak minal muslimin dah. Begitu. Doa iftitahnya macam-macam. Ada 8 macam-macam yang ada nanti. Allahu Akbar. Doa iftitah dah. Yang rada lama nungguin orang daripada takbiratul ihram dulu pada doa iftitah pada baik. Kalau udah takbir Allahu Akbar. Sunat diselingin dengan baqiyatus sholih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau udah 6 sekali lagi berikan 7 Allahu Akbar. Tidak usah subhanallah lagi. Yang ke-7 langsung baru kencang Bismillahirrahmanirrahim. Kencang walaupun siang ajarannya begitu. Kayak Jumat walaupun siang kencang kan? Kencang jahar kencang keras bacaan nyari begitu. Ini namanya sempurna. Tangannya diangkat biasa sebegini kayak takbir ihram aja. Diselingi dengan tasbih itu supaya apa? Ada aja ulama yang mengatakan
Kalau sholat ini banyak gerak, cepet 3 kali gerak, batal sholat. Ini batal. Maka dijaga orang tuh yang ngomong itu. Allahu Akbar, Subhanallah, Allah. Ini baru satu lagi gerak nih. Tadi udah 1, 2 enggak, karena udah keselang lama. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Ada juga ulama yang mengatakan ini memang walaupun cepat enggak ada, sebab ini menggerakannya disuruh oleh agama. Ya. Tapi kan orangnya macam-macam, ya, supaya kita tahu tasbih. Gitu. Udah selesai waktu, amin. Suratnya apa? Rakaat pertama. Kalau ini paketannya, suratnya kalau bisa surat Qaf wal Qur'anil Majid. Ada di Quran namanya surat Qaf. Emang ada? Iya, emang yang kita sering apalin kuliah kulku. Jadi Qaf ini ada nama surat Qaf. Kalau surat Qaf, rakaat keduanya surat Qamar sebelum Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sebelum Al-Waqi'ah. Nah, kalau ya sering nih duit nih masalahnya nih. Iya, Waqi'ah sebelumnya Rahman, sebelumnya Qamar. Ulama sering menyebut surat Iqtarabat karena awalnya Iqtarabatis syamsu wan saqqal qamar. Qamar. Itu suratnya itu kalau itu imam tuh. Waduh, kalau Qaf panjang ya amal Qamar. Lagi amplopnya kecil banget ini. Oh ya udah, kalau begitu diganti aja suratnya. Kalau itu ke apa? Al-Aqla, Sabihis, ama Hal-Atak, yakni Ghosyah. Al-Ataka itu Ghosyah. Ini masalahnya Al-Aqla ini belum hafal. Ya udah. Yang ketiga bentuk kata Imam Bajuri ini. Di dalam Hasyiah Bajurinya nggak bisa Al-Aqla Ghosyah langganan. Kuliah langganan. Bisa nggak? Ah iya langganan. Dah itu aja. Kagak apa-apa. Semuanya ada ajarannya. Semuanya tuh boleh pilih. Ada 3 paket. Paket pertama 3 Qaf Al-Qamar. Al-Qamar ikurannya Al-Qamar biasanya tulisannya. Al-Qamar itu iqtarabatis sa'ah. Iqtarabatis sa'ah. Betul syamsu iqtarabatis sa'ah wan shaqqal qamar. Kedua, Sabihis Amalatul Ghosyah. 3, kuliah kulhu. Kuliah kulhu enggak apa juga. Ya udah habis Fatihah ruku aja dah. Jangan dibikin susah. Insyaallah. Kalau masih nggak bisa juga, tapi insyaallah pada kuliah kulhu. Seawal-awalnya masih kuliah kulhu menggampang. Insyaallah. Malu ketahirannya kalau dapat. Sudah belum hafal Aisyah. Dato takbir nih diselingi dengan itu tasbih baqiyatus sholihat subhanallah sampai dah salam. Itu namanya sholat luar biasa. Itu cuman yang harus diingat oleh kita, takbir ini nambah 7 di luar takbir pertama namanya takbiratul ihram, takbir terakhir namanya takbir mau ruku. Kenapa? Kalau ngitung itu berarti takbir itu jumlahnya kalau sholat id rakaat 1 9. Kalau ngitung ruku, kalau ngitung yang pertama doang 8. Itu masuk di luar takbir ihram. Artinya jangan dihitung yang mono. Kalau dihitung jadi 8. Di luar takbir ruku jangan dihitung kalau mau ruku Allah Akbarnya. Kalau itu jadi 9.
rakaat pertama. Rakaat kedua 5. Yang ganjil aja 5. Habis takbir berdiri, kan mau diri Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar itu namanya takbir. Nah katakan singkat. Waktu diri rakaat 1. Cuman habis ini takbir diri nambah 5. Dengan kata Allah. Ini sih insya Allah yang takbir kedua bakal ketinggalan ini kan. Yang kedua, harus dia ikut dari tadi. Makmum nih makmum. Yang pertama tuh buat tadi takbir dapat 1. Langsung pakai imamnya. Jadi seperti dia masih koran berarti dari lagi. Ada yang lari-lari, gua nggak dapat sama sekali. Udah muruku, oh ya udah baik. Nah, maklum lah kesiangan. Gitu. Malam habis tarling takbiran keliling. Ya macam-macam. Tuh. Tapi yang diingat kata Syekh wa ya minal hayat. Ini takbiran yang 7 yang 5 ini sunnah hayat. Enggak beda kayak kita baca subhana rabbiyal a'la waktu sujud salat dhuhr. Ada orang salat dhuhr kagak baca subhana rabbiyal a'la, kagak baca. Kira-kira sholatnya sah nggak? Sah. Kudu sujud sahwi nggak? Enggak. Begitu yang namanya ini. Atau amudu biar gampang kalau subhanallah takut bingung. Kita sholat tuh sebelum baca Fatihah tiap rakaat sunnah baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum baca Fatihah mau sholat apa aja. Ada orang nggak baca a'udzu, langsung bismillah aja Fatihahnya. Kira-kira sholatnya sah nggak? Sah. Sujud sahwi nggak? Enggak. Kenapa? Kenapa nggak sujud sahwi? Sunnah hayat. Begitulah takbir yang 7 yang 5 dalam sholat Aid. Umpama kadang imam ya nadanya cukup tinggi. Imam, hai orang kampung, kata Pak Imam, bukan Pak Imam ini namanya. Kata Pak Imam, orang kampung, ini mohon maaf, panitia Id. Sholat Id ini sholat jarang-jarang, tahun 2 kali. Itu juga harus sholat, kata dia, 2 kali. Jadi takut lupa ente pada, gue ingetin nih, gue ingetin. Takut ente pada lupa, ini sholat ini jarang masalahnya, jangan sampai sembarangan ya, kata dia. Sama ini panitia Id, pengurus masjid. Ini jarang-jarang. Jadi yang pertama takbir 7 ya, 7. Rakaat kedua 5. Awas nih, jangan lupa, ingetin nih. Sebetulnya yang harus diingat itu bukan jamaah, imam. Gitu. Mestinya dibisikin aja imam, yang dirame-rame ini kan gak enak juga ya. Ini imamnya lagi yang ngomongin jamaah nih ya. Jamaah sih tinggal ngikut aja. Imam yang ngomong, Pak Imam. 7 yang pertama, kedua 5. Awas jangan lupa ya. Baik, kita akan mulai sholat. Yang pertama ingat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud. Fatihah, baca surat, sujud biasa, rukuk sujud. Rakaat kedua, bangun sujud, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa yang 5. Padahal dia bisa ngomong yang tadi. Ada juga yang mikir jamaahnya. Dia ngomong, dia lupa ya. Dia macam-macam namanya orang banyak ya kan. Ada juga yang kagak ngaji bahwa ini sunnah ayat, pakai tasbih, subhanallah, subhanallah. Ada juga yang imamnya nggak ngerti, balik lagi, udah bismillah, lah batal sholatnya, ulang dari awal, gara-gara ditegur. Ini bahaya, orang mancing disuruh maju, nyebur, orang mancing nggak usah di situ aja, udah mentok di situ, jangan maju orang mancing. Terus ada juga
ditegur subhanallah, dengar sih, cuman ntar aja dah, gua sujud sapi. Jadi subhanallah, dia sujud sapi, batal lagi sholatnya, batal lagi, bersapi. Ada juga yang negur, subhanallah, udah Fatihah, balik lagi tasbih, balik lagi takbir dan sujud sapi, batal juga. Ini mah kayak auto, kalau ditinggal udah orang kayak qobliyah dohor aja jadi tadi kan minimalnya udah, jadi kita nggak usah ribut. Najong banget dah, pakai najong apa? Najong banget dah, gosok ini, nyesel banget. Kalau film nih ya, sebutannya agak seru nih. Gue bilang pulang walaupun udah bayar tiket nih, pulang. Emang apa ngomel? Imamnya pakai lupa lagi takbir. Kayak mana kalau setahun sekali, mana kemarin ada corona gue kagak sholat, emang gue kagak bisa. Ini payah. Itu dibenarin, nggak usah payah-payah. Emang namanya lupa bagi manusia. Begitu. Nabi Adam aja lupa, manusia biasa. Begitu. Kan kalau lupa sudah sawi, justru kan sudah batal pak. Begitu iya, makanya ngaji minggu. Saya juga ngaji minggu, ngantuk kan di waktu itu. Masalahnya kalau ngantuk repot juga ini. Begitu. Ya, saya sih nyender, ngaji nyender. Ya kalau nyender nggak apa-apa nyender. Tidur kali, iya ngaji tidur. Ya ini yang bahaya. Nah kita harus tahu. Ini kategorinya sunaiat, tidak boleh sujud ninggalin takbir yang 7 maupun ninggalin takbir yang 5. Kurangan tuh enggak sujud, enggak. Kenapa? Sunnah hayat. Andai paksa sujud, batal sholatnya kalau sahwi. Cuman kalau ragu, ini takbir udah berapa ya? Tadi ngitung, dia lupa. Tak menyeritain batas mana tadi ya? 4 atau 3 ya? 4 atau 3, baru 3, ambil yang dikit. Kalau yang kayak gini, sama aja kayak sholat 3 rakaat apa 4? 3 apa 4? Ambil yang dikit 3. Pokoknya yang bagian begini ambil yang dikit. Kecuali satu utang. Saya ngutang sama Pak Haji Ahmad itu 10.000 atau 20.000. Kata dia bilang dikit, jangan. Kalau utang ambil yang banyak. Kalau ternyata 10.000, yang 10.000-nya lagi sodako. Repot kalau ngambil yang dikit, nanti di akhirat kurang ganjaran diambil repot. Kalau sholat begitu berarti ambil ya. 7 apa namanya? Aminah tuh. Enggak apa. Nanti jalan bakalan berapa tidak bisa. Pak 8 lupa. Nanti ikut aja. Kok nggak susah batal? Susah boleh. Ini diingat-ingat nih perhatikan. Gitu. Biar kita jangan gampang nyalain orang. Repot kalau nyalain. Ribut mulu jadi kita orang. Kalau ribut nggak usah. Begitu. Nanti ada juga imamnya lupa. Yang tadinya bisa ngomel-ngomel. Ini yang pertama 7 ya, yang kedua 5. Awas sering ingat-ingat ya. Ini sholat 1 tahun 2 kali. Iya baik Pak Haji, kata orang kampungnya. Ini mami. Yang pertama ingat, kedua enggak ingat. Dia baca Fatihah. Baca ini, salah. Ada yang ngaku, Pak Haji. Yang kedua enggak ada. Bukan lupa. Saya sengaja, saya udah ngaji. Enggak pakai itu enggak apa-apa. Pintar banget ngelesnya. Udah ngaji katanya, sudah ya. Sengaja, udah ada tuh di kitab simboliknya, ada sengaja boleh. Emang gua sengaja, gua lupa bukan ngeles. Emang nggak sujud juga, mau ngeles mau lupa nggak sujud. Begitu. Dan sunat ta'yin, dan wajib ta'yin tadi sudah disebutkan. Kenapa? Karena ini sholat punya waktu, nggak umum. Apa dohor, apa asar, itu disebut punya waktu. Apa Idul Fitri, apa Idul Adhanya disebut. Enggak cukup sholat Idul doang. Begitu.
Begitu. Kemudian habis salam si imam dilihat ini idnya Idul Fitri ibadah, tidak ada takbiran dulu. Ini Idul Fitri, imam baru usah takbiran, kagak usah. Habis salam pergi langsung naik, dinaikin sama muroki si Bilal khutbah. Ini namanya biar sempurna khutbah. Kapan doa habis sholat ini? Habis sholat ini, wa idza faragta fansab wa idza rabbika. Kalau habis sholat doa, dia belum doa, entah doanya habis naikin dia dulu. Maka si muraqib naikin dulu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Khotibnya naik mimbar, dia ngadep timur, ngadep jamaah. Si Bilalnya doa apa ini? Doa yang tadi sholat tuh belum doa. Biar tahu itu doa, semuanya doa aja dah. Tadi belum doa, doain dulu, doa. Biasanya doanya macam-macam. Allahumma qawwil Islam wal muslim, macam-macam itu doa. Yang penting doa. Gitu. Saya nggak bisa-bisanya doa kami jadi. Allahumma jalna bil imani kamili li fardika mati maksudnya terus saja. Allahumma taqabbal minna sholatan siyaman. Enggak apa? Doa makan boleh kan? Doa makan boleh. Doa makan cakep. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi doanya tuh yang si muraqib, yang penting doa. Lah ini doa makan, makanan ruh habis ibadah. Ada hamba itu kalau habis ngaji, ayo doa habis ngaji. Allah membarik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan, makanan ruh. Ini ilmu makanan ruh. Ini sama, Nabi ajarin. Ini doa makan, baik makanan jasmani maupun makanan rohani. Ini ada apa? Perlu dicontoh sama kita nggak bisa bawa. Gimana tuh doa untuk mati itu ya? Allah bariklah. Ini malu sama kita aja. Bagaimana? Ya, ada aja. Jangan takut. Ada. Waliullah begitu. Kalau tidak salah dalam kitab Tadhkirun Nas, apa di dalam kitab Al-Yasari itu tasbihul buat saya kitab. Wah berlana boleh. Yang penting mau doa. Habis doa baru baca. Biasanya dibaca idza shaina, apa itu kalau salat tertib. Ya qa'iman, pakai lagu biasanya. Ya qa'iman bisu'udil khatib 'alal mimbar rahimakumullah. Ya qa'iman bisu'udil khatib 'alal mimbar. Pakai double juga dua kali. Wa 'alal mimbar enggak apa-apa. Tahu kita. Silakan aja. Rahimakumullah. Boleh tuh muraqib. Pakai lagu biasanya ya qa'iman di lagu. Ya orang Thai pakai lagu sika biasanya. Mau itu aja pakai sikanya mana? Mau palang pintu pakai sika juga. Enggak apa-apa. Silakan dilagu. Tapi saran kami jangan diterjemah. Padahal kalau Nabi menyuruh diterjemah ajaran nabinya, terjemah bacaan itu. Yang di lagu-lagu itu kan kita Toyib, bukan toyib, saya jawab. Itu ya qa'iman, wahai para jamaah. Kalau ente kagak pengen dengerin khutbah, boleh pulang. Silakan pulang, Anda rahmatnya banyak. Itu yang qa'iman tuh. Gitu. Karena kita gak ngerti. Toyib. Orang disuruh mau pulang monggo, sholat id doa belum? Doa sudah. Kapan? Tadi tuh iya tuh. Doa kalau ente mau pulang, ini udah gua tutup doa nih. Cara pertengahan sudah, cuma cara maksimal belum nih. Pertengahan
sholat doa mudah. Ya qaiman, wahai mereka, wahai orang yang pada bangun diri sesudah sholat id. Diri kemana? Menuju rumah masing-masing. Ba'da sumudil khatibi alal mimbar, setelah nih Pak Khotib udah naik mimbar nih, ente mau pulang gak dengerin khutbah, rahimakumullah, boleh Allah kasih rahmat sama ente banyak, silakan. Tapi andai mau dengerin, lebih cakep lagi. Itu namanya cara sempurna. Cara sempurna. Andai dengerin, baru idza ana sayyidul khatib wa 'alal mimbar fala tatakallam wa man yatakallam faqad laqa wa man laqa fala salata ansitu wasma'u jami'an rahimakumullah. Begitu. Biasanya bilang bisa. Santri mau kudu bisa orang aja. Entar bakal didorong-dorong. Udah yang kayak kemarin aja bacanya lancar. Jangan begitu, jangan hilang itu ulama. Boleh, tapi yang diterjemah yang iman. Pulang kayak kasihan khotib Sendirian. tinggal sendiri. Jadi sebaiknya itu dibaca, kok iya dibaca. Dulu yang baca begitu Rasulullah, bukan Bilal, bukan. Kalau sejarahnya, jadi Nabi kalau mau khutbah, baik Idul Fitri Adha, ngomong gitu dulu, ayyuhal muslimun, wahai saudara-saudara, barangkali Anda bisa mau pulang, monggo, rahmatullah, silakan, Allah rahmatullah, monggo. Tapi Anda yang mau dengerin khutbah itu lebih afdal, lebih bagus. Itu Nabi begitu. Selalu kalau mau khutbah, kalau itu tidak. Kalau kita jangan, ini dibilang begitu, tambah kurang namanya. Dan diterjemah biarin aja biar toy. Biarin aja. Ya apa? Nah, biar sempurna habis sholat ini kalau berjamaah khutbah, kalau sendiri gak usah, nanti yang naikin dia, yang khutbah sendiri. Berjamaah tuh minimal makmumnya satu, sama bini gitu. Berdua kayak kemarin tuh, kan sama bini sama anak tuh. Nah, anak berarti khutbah sunnah. Nanti bini sama anak bagus, begitu enak ngomong, begitu, yang kayak begitu. Jadi walaupun dua orang, artinya makmumnya satu, itu yang dimaksud di sini ditulis oleh Syekh itu bahasa beliau walau lisnaini, walaupun dua orang, yakni makmumnya satu. Kalau sendiri enggak ada. Orang banyak kalau enggak ada khutbah juga. Ini orang banyak, ada 1000, tapi soalnya masing-masing idnya. Lain masuk dia aja boleh. Kayak qobliyah dohor juga boleh, ya udah sendiri aja. Qobliyah dohor kan sendiri gak berjamaah, itu gak ada khutbah karena sendiri. Walaupun banyak, walaupun banyak kok gak ada khutbah, gak ada khutbah, gak berjamaah, maka sendiri. Yang sunnah khutbah ini kalau berjamaah. Sunnah khutbah. Bagaimana khutbah itu? Kayak khutbah Jumat, rukunnya 8, 4 di khutbah pertama, 4 di khutbah kedua. Alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, ayat khutbah pertama yang pokok. Khutbah kedua, alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, doa Allah maghfir, itu pokok. Rukun, sunnah-sunnahnya terangin. Kalau Idul Fitri, terangin tentang hukum zakat fitrah, aturan zakat. Mau filsafat puasa silakan, begitu, silakan. Idul Adha, terangin tentang cara-cara kurban, biar benar, begitu. Itu diantara hal yang paling pokok. Nabi begitu. Dalam khutbahnya, abdimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Itu di antara materi-materi khutbah.
Nah, khutbah ini 2 kali. Khutbah itu bagaimana kalau sekali aja? Kata panitia idnya, Pak Haji, khutbahnya sekali aja. Jangan mana? Baik. 2 kali amplopnya dilem, sekali amplop dilem sekali. Enggak khutbah enggak? Jangan banyak sekali, enggak apa-apa. Biar yang ribut, tapi khutbah 2 kali. Sekali aja, enggak apa-apa. Saya seumur selama Jakarta ini dari tahun 99, saya hitungnya khutbah itu 2 kali, paling 2 kali 3 kali. Kebanyakan sekali saja. Karena ketemu saya di komplek, bisa komplek sekali aja. Ya jadi aja. Ketemu mana gitu ya, lama banyak, enggak khutbah jadi. Bijak itu kata saudara. Nama orang kampung itu kan ribut. Persatuan Islam penting. Jangan kita ngeributin yang sunat, yang haram kita kerjakan ribut. Ya. Kalau mintanya, tapi kalau dia nanya bagaimana kalau 2 kali? Emang 2 kali? Iya, ajarannya naik 2 kali. Oh kalau itu 2 kali, ya 2 kali. Kami itu begitu. Kita dalam praktek kehidupan. Nah, kita ajarin. Tapi kalau sekali aja di sini maka kami ribut 2 kali. Ya baik. Jadi enggak motor. Lu kalau khotibnya kuat, ini ngajak berantem. Kita jangan begitu. Hidup pada masyarakat itu khotibin nas tanpa qadrun qadri. Ajak bicara orang sekadar kemampuan mereka. Ini baik. Baik dikasih singkong. Masih singkong. Cuma kalau udah ini masih baik. Harus pelan-pelan. Khotbah sekali, cakap sekali. Orang kalau khotbah aja boleh. Ini baik keras. Tapi saya pengen sempurna sampai Islam begitu. Biar kita nggak takut dan dari itu dalam hidup. Kemudian khutbah ini sunatnya ya orang laki. Tapi bagaimana perempuan seluruh perempuan bagusnya khotibnya laki. Tapi ada kayak perempuan kayak jadi khotib juga. Masalahnya ini emansipasi wanita. Begitu. Ada juga ustadzah yang khutbah. Sesama perempuan bagus. Saya tanya, ini ada kasus-kasus standar jalan. Jadi bagaimana bacanya? Ya saya baca begini. Ya qadiman bisu'udil khatib. Dan khatibin tema perempuan khatibati. Gitu. Dia bingung. Ini bagaimana ini bacaannya ini? Waduh. Nah, yang best emansipasinya nggak selesai. Dan pergerakannya doa, tapi boleh. Kata Imam Bajuri Syekh Al-Azhar yang nyarahi Fathul Qorib itu Syekh Al-Azhar ke-19 dalam sarang Fathul Qoribnya itu hasil Bajuri, andai perempuan pengen pidato sesama perempuan boleh bertepus, nggak apa-apa, boleh aja, tapi sekali aja. Khutbahnya dari Imam Bajuri ini muncul teman-teman kita yang suka sholat di lapangan. Ya udah kalau begitu, biar kita pakai juga khutbah sekali aja dah. Ada tuh yang malas, kagak khutbah di ngomong apa. Ada yang lebih parah, kagak sholat kagak apa. Ini parah. Begitu. Khutbah 2 kali, ingetin oleh khotib nambahnya. Khutbah pertama sebelum alhamdulillah takbir lagi 9. Yang kedua 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 6. Allahu Akbar kalau yang Akbar kedua. Lagi. Kayak begitu. Khutbah. Khotibnya laki naik mimbar, ya bahasa Arab diterjemahkan. Begitu, walaupun zamannya perempuan ya itu ya. Cuman ada beda dengan khutbah Jumat pada syarat. Beda. Makanya perempuan pengen pidato pun namanya mau itu. Silakan saja. Kemudian punya wudu enggak? Khotibnya enggak punya wudu enggak apa-apa. Enggak nutup aurat enggak apa-apa.
Tapi berbicara kelihatan orang di bab lain, itu di dalam bab khutbahnya. Duduk gak bapak khutbahnya kayak begini, khutbah itu duduk aja boleh, sambil tiduran boleh, sambil tiduran. Cuman bakal ditandai itu masih pengurus masjidnya kayak begini yang dipanggil. Duduk nih. Tapi ada di kitab, iya. Tapi jangan juga saya di protes masyarakat ini. Iya. Tapi sambil duduk nggak apa-apa. Andai diri aja nggak pakai duduk nggak apa-apa. Habis khutbah pertama tuh, khutbah pertama dia ngomong melangkah ke khutbah Idul Fitri yang kedua. Allah, nggak pakai duduk, pakai melangkah ke MC aja dia. Nggak apa-apa. Karena nggak jadi syarat. Kalau khutbah juga jadi syarat. Cuman menghilangkan ganjaran-ganjaran aja lah. Fadilah-fadilah. Singkatnya, cara sholat id ada 3. Minimal kayak qobdiyah, kayak satu hadah, minimal begitu. Kedua, sempurna nih 75 cuma tanpa khutbah. Yang sempurnanya lagi ditambah apa namanya, khutbah. Itulah cara sholat itu, sholat itu caranya kayak begini. Dengerin tuh, dengerin nasihat yang disampaikan oleh Rasul sampai ke dalam doa. Saran kami kalau ke daerah yang khutbah pertama doa juga, walaupun sebisa ayat tetap doa. Kadang-kadang kalanya habis khutbah pertama pergi kasihan, kita doa. Nanti khutbah kedua yang doa yang masyarakat, kasihan tolongin masyarakat gitu. Karena ada juga saya sendiri sekali aja, ada juga yang doa tapi sekali aja ada, biar dia dapat doa juga. Ditutupnya terakhirnya tuh sebelum ini asal kalam Allahi malikil alam dulu doanya, moga ibadah Ramadan kita diterima, ini begitu. Segini aja, wallahu a'lam bishawab. Minta izin hari ini tidak ada tanya jawab. Waktu kami sempit, topik sudah goyang-goyang.